Halo, nama saya Selina. Saya kali ini akan menjelaskan tentang dampak pembakaran minyak bumi dan juga bensin. Jadi yang pertama kita ke minyak bumi. Jadi minyak bumi itu apa sih? Minyak bumi itu merupakan sumber daya yang sebenarnya sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita. Kayak misal contohnya dia itu untuk industri, untuk bahan bakar juga bisa, bahan bakar untuk kendaraan gitu. Terus eh, minyak bumi ini sebenarnya sudah lumayan langka untuk ditemukan sekarang karena dia tuh pembuatannya itu juga susah, jadi kayak butuh waktu untuk bisa menjadi minyak bumi. Lalu di sini kita bakal tahu apa sih senyawa penyusunnya minyak bumi itu. Senyawa penyusun minyak bumi itu ada belerang, ada hidrokarbon, ada oksigen, dan juga ada nitrogen. Jadi dia ada 4 penyusun minyak bumi. Lalu sekarang kita ke tahap pembentukan dari minyak bumi. Jadi apa sih tahapan pembentukan dari minyak bumi itu? Kenapa sih dia tuh mungkin bisa langka, bisa susah untuk kita temuin dalam sehari-hari? Karena satu, dia itu pertama tahapannya itu dia dari penggendapan organisme dari dasar lautan. Terus habis itu yang kedua, lapisan lumpur perlahan akan diubah menjadi batuan. Jadi setelah pengendapan organisme di dasar lautan itu dia akan jadi lapisan lumpur yang udah itu bakal perlahan berubah menjadi batuan. Setelah itu ada yang namanya bakteri anaerob, itu digunakan untuk menguraikan bahan sisa-sisa fosil jutaan tahun itu yang sudah tadi organisme yang mengendap itu. Habis itu ada tahapan pembentukan bensin. Setelah kita tahu tahapan pembentukan minyak bumi, kita beralih ke tahapan pembentukan bensin. Yang pertama kita tuh membuat sumur bor sepanjang 3-4 km di dalam tanah gitu. Bisa di dasar lautan biasanya. Biasanya di dasar lautan untuknya itu. Habis itu lapisan lumpur perlahan itu akan diubah menjadi batuan. Dan selanjutnya kita akan ke proses yaitu destilasi bertingkat. Jadi destilasi bertingkat itu adalah proses pemisahan larutan dengan pemanasan secara bertahap dari rendah ke tinggi. Jadi proses ini tuh biasanya dilakukan pada sebuah wadah tabung yang kalian bisa lihat nanti di sini. Wadah tabung tinggi yang kedap terhadap udara. Jadi awalnya minyak yang mentah ini akan diuraikan ke dalam tabung tersebut dan kemudian akan dipanaskan dalam tekanan 1 atmosfer atau kayak pada suhu 370 derajat Celcius. Nah, lalu di sini kita bakal tahu apa sih senyawa penyusun bensin tuh. Senyawa penyusun bensin itu ada belerang, ada hidrokarbon, ada oksigen, dan juga ada nitrogen. Di situ ini ada isomer heksana. Jadi, heksana ini sendiri terdapat memiliki bentuk-bentuk lain dalam ruang. Meski berbeda, bentuk rumus kimianya tetap sama gitu. Untuk beberapa dari isomer ini mungkin saya akan menjelaskan. Jadi yang pertama itu kita bisa lihat ada, kita ambil contoh 2,3 dimetil strip 1 butana. Mungkin kenapa dia bisa disebut 2,3 dimetil, karena di situ kita ambil dari yang paling, jadi dia tuh merupakan alkena karena dia ada 2 strip gitu. Jadi kita mulai hitung dari sebelah sana. Jadi karena cabangnya di 2 sama di 3, makanya itu ada 2,3 dimetil karena ini sebenarnya 2. Habis itu kita hitung dari cabang itu karena stripnya itu strip 2 itu ada di nomor 1, makanya disebutnya 1. Habis itu kita hitung 1, 2, 3, 4, ada 4. Sebenarnya kita sebutnya butena karena dia tuh termasuk alkena, jadi diubah jadi butena gitu. Habis itu kita lanjut ke ini juga ada lagi isomer heksana. Habis itu sekarang kita lanjut ke tahapan pengolahan bensin. Tahapan pengolahan bensin itu ada banyak. Jadi saya sebutin. Yang pertama ada cracking. Cracking ini merupakan proses pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang memiliki ukuran lebih sederhana. Jadi tujuannya itu kayak menyederhanakan gitu. So ada reforming.
merupakan proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya akan jauh lebih baik. Habis itu ada lagi yaitu akilasi dan polimerisasi. Jadi proses akilasi yaitu proses di mana penambahan jumlah molekul tertentu pada suatu fraksi sehingga molekul fraksi itu menjadi lebih panjang dan bercabang. Jadi kan fungsinya itu dia buat penambahin jumlah molekul aja supaya dia tuh lebih panjang. Habis itu ada proses treating. Treating itu merupakan proses pemurnian fraksi yang umumnya melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Jadi itu kan mungkin kayak dia tuh kayak sebagai pemurnian aja, jadi bahan-bahan yang kotor itu dia akan dieliminasi sama dengan cara treating ini. Habis itu ada blending. Blending itu merupakan proses dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam minyak bumi. Habis itu next kita ada lanjut ke pembakaran sempurna. Jadi pembakaran sempurna itu ada reaksi hidrokarbon yang dapat menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air CO2 atau uap air itu H2O. Jadi pembakaran sempurna ini biasanya dia menghasilkan CO2 dan H2O. Habis itu reaksi yang terjadi itu CXHY ditambah O2 dengan CO2 plus H2O. Habis itu kita lanjut ke temennya, yaitu pembakaran tidak sempurna. Jadi pembakaran tidak sempurna ini adalah yang dia tuh dapat menghasilkan gas karbon monoksida atau CO2 dan uap air yaitu H2O. Reaksi yang terjadi itu CXHY plus O2 sebenarnya CO2 plus CO plus H2O. Habis itu apa sih dampak dari pembakaran tidak sempurna ini? Yaitu pemanasan global. Jadi pemanasan global ini menyebabkan kita beralih ke apa sih pemanasan global itu. Jadi pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu bumi karena disebabkan oleh kayak manusia dari polusi udara, jika asap-asap industri pabrik yang kita hasilkan sehari-hari. Jadi lanjut kita pemanasan global itu apa sih dampaknya bagi manusia? Dia itu menyebabkan apa sih? Pertama, banyak makhluk hidup akan punah dan kehilangan habitatnya. Sama kita bisa ambil contoh dari beruang. Di beruang kutub itu, karena pemanasan global yang banyak yang sudah semakin parah setiap harinya, maka es di kutub itu banyak yang mencair dan mungkin banyak beruang yang kehilangan habitatnya karena makin perlahan esnya itu makin cair. Jadi mereka susah buat mendapatkan tempat tinggal karena ya esnya mereka yang sebagai tempat perlindungan mereka tuh cair disebabkan pemanasan global. Kedua itu kebakaran hutan. 3 ekosistem laut terganggu dan krisis air bersih dan pangan. Habis itu kita lanjut ke hujan asam. Jadi hujan asam itu apa sih? Hujan asam itu sebenarnya kayak hujan tapi yang mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kita. Jadi hujan asam ini dia tuh bisa terjadi karena emang karena mungkin dia tuh banyak limbah-limbah yang sudah dibuang di laut gitu kan. Karena kan cara bisa hujan tuh karena adanya evaporasi itu kayak jadi naiknya air laut gitu loh. Jadi ya air laut tuh naik gitu. Itu kayak singkatnya kenapa bisa hujan. Nah karena mungkin di air laut itu sudah tercemar, banyak yang sudah tercemar di kawasan tersebut, jadi akhirnya hujan. Jadi hujannya itu jadi hujan asam karena ya lautnya sudah tercemar, makanya nggak ada air bersih lagi. Jadi hujannya tuh udah ikut sama air laut yang tercemar itu. Jadi apa sih dampaknya hujan asam ini? Pertama, banyak tumbuhan dan hewan mati ya, karena pasti mati karena manusia kan hujan asam aja udah pasti ini kan berbahaya bagi tubuh, apalagi hewan dan tumbuhan, karena hujan asam tuh sifatnya sangat-sangat berbahaya bagi tubuh kita. Dan itu merusak ekosistem air, banyak bangunan yang akan rusak karena dia terus menerus hujannya tuh mengandung kimia gitu, makanya itu bisa menyebabkan bangunan tuh rusak gitu, mungkin kayak keropos gitu, apalagi besi. Habis itu muncul berbagai macam penyakit akibat partikel asam terhidup oleh manusia. Habis itu ada muncul berbagai penyakit juga, yaitu gangguan pernafasan, asma, ispa, kanker paru-paru dan lain-lain. Di situ pencegahannya itu gimana sih? Pencegahannya itu gunakan kendaraan ramah lingkungan, kayak sepeda motor, mobil listrik gitu. Habis itu berjalan kaki jika tidak kurang dari 1 km, menggunakan transportasi umum,
ini tuh untuk gimana sih cara mengurangi polusi-polusi yang ada. Di situ gunakan bahan bakar yang berkualitas bagus agar nggak merusak. Juga sebenarnya ini nggak tahu sih lumayan berpengaruh apa enggak, cuman menurut aku, menurut saya lebih mending kayak kurangi menggunakan bahan bakar bermotor sih. Kayak walaupun kita sudah menggunakan bahan bakar yang bagus tapi tetap aja pasti ada polusinya. Di situ mengawasi kendaraan supaya dalam kondisi yang bagus, habis itu menggunakan pelatihan lampu lingkungan dan juga reboisasi. Thank you.